Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Nur selaku Kepala Sekolah SDN 3 Teluk Melano. Saya di sini Sidik Muktamar selaku calon guru penggerak ya di sekolah itu. Iya. Maksud saya di sini saya akan melakukan wawancara terhadap Ibu, pertanyaan-pertanyaan wawancara tentang pengambilan keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah seperti itu. Nah Ibu, berapa tahun Ibu sudah jadi kepala sekolah? Dari tahun 2012 waktu udah 10 tahun, 11 tahun. 10 tahun, 11 tahun berarti ya. 11 tahun. Di sekolah ini baru hampir 1 tahun. Iya. Sama karena kita sama-sama Ibu ya. Setengah. Iya. Setengah tahun lebih. Nah Bu, pertanyaan pertama nih Bu, saya mau nanya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, di mana Ibu ketemu kasus yang harus membuat Ibu dilema? Pernahkah? Ngambil keputusan klien. Ya, bagaimana? Pertama kita lihat dulu masalahnya, lihat dulu kasusnya, kemudian apa sumbernya dari mana kasusnya. Kalau memang kasusnya itu kan ada 2 kasus nih. Ya. Kalau memang satunya bisa kita pertimbangkan, satunya lebih berat, berarti kita ambillah yang satu yang lebih berat. Gitu. Maksudnya, oke, berarti ketika ada kasus Ibu mengetahui kasus itu penuh dilema, misalkan berbenturan dengan peraturan sama rasa Ibu, rasa tidak tega ya Bu ya. Iya. Misalkan ada anak yang melanggar peraturan tetapi Ibu tidak tega, itu kan kasus dilema etika ya Bu. Iya. Ya. Nah itu tadi berarti Ibu dengan mengidentifikasi nanya dulu ya Bu. Iya. Ya? Oke. Kemudian melihat, menanya. Melihat. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini supaya kasus-kasus yang ada 2 kepentingan tersebut, perbedaan tersebut sama-sama benar terus mengandung nilai yang baik. Caranya gimana? Menurut saya kita kompromi dulu. Iya, Kita kumpulkan dulu guru-gurunya. Tapi kalau menyangkut peraturan sekolah ya, kita panggil gurunya, kita rapatkan dulu bagaimana mengambil keputusan bukan saya sendiri. Kan harusnya guru juga. Jadi kalau pendapat gurunya lebih dari 50%, berarti kita ikut yang lebih dari 50% itu. Berarti diambil suara terbanyak ya Bu. Iya. Ya. Berarti intinya ngambilnya sentrumnya yang lebih lebih banyak. Lebih banyak. Seperti itu. Kesepakatannya bersama. Iya, Terus dalam menangani itu langkah-langkahnya apa aja Bu? Adakah Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kok langkah-langkah? Tadi udah ya sebutnya ya. Kayak manggil gitu. Ya manggil yang bersangkutan lah. Ya. Manggil yang bersangkutan, kemudian orang tuanya juga kita panggil, kemudian wali kelas. Mungkin di dalam kelas kurang apa ya? Kurang memberi motivasi. Lebih-lebih tapi orang tua. Orang tua yang lebih berperan penting. Terus kalau yang paling efektif menurut Ibu apa yang dilakukan? Yang paling tepat tadi ya. Untuk menyelesaikan masalah itu yang paling tepat menurut Ibu menggunakan musyawarah kah? Kalau menurut saya sih musyawarah lah. Iya. Berarti musyawarah antar guru. Ini kan guru nih. Iya. Nah, terus setelah kita beri dapat apa yang harus kita putuskanin, kita manggil orang tua. Ya, tapi kalau itu bersangkut paut dengan anak didik kita. Iya. Kalau bersangkut paut dengan guru mungkin dipanggil juga ya gurunya. Sama ya intinya. Iyalah, kalau guru tentu enggak sama-sama kawan-kawan. Nanti kita ambil sampai kantor, nanti kita kasih arahan. Kalau untuk yang misalkan yang berbeda, maksudnya berbenturan Ibu, misalnya peraturannya seperti ini, kemudian Ibu punya rasa kasihan, itu gimana Bu? Misalkan
kondisi gurunya sedang sakit nih, tetapi dia tidak bisa masuk gitu, berarti dipanggil ya Bu? Tadi. Kalau gurunya sakit kan jelas tidak masuk. Iya. Kalau mau dipanggil kan mungkin yang bisa datang. Iya. Paksa kita yang datang. Datang tidak semua orang, boleh-boleh ya kita datang semua sambil silaturahmi kan, nengok-nengok. Kalau penyakitnya mungkin agak berat, akan kita mau datang. Iya. Nah, datang ke sekolah, ya toleransi kita lah. Iya, betul. Berarti ke arah toleransi, rasa itu ya Bu ya, rasa kasihan. Kemudian tantangannya apa yang paling menurut Ibu jadi tantangan dalam mengambil keputusan? Sebenarnya sih moral juga ya. Ya, moral. Kita mengambil keputusan begini. Orang tua tentu kalau dia tidak ngajar kan, tidak ngajar tentu anak didik kita nih gimana, gurunya tidak ada nih, kan gitu. Gimana pendapat kita? Paksa kita carilah guru pengganti. Nah, cuman orang tuanya dia kemana? Oh gitu. Kan misalkan ngapa tidak lama ngajar nih, nah, mana gurunya? Tapi kalau orang tua yang ngerti mungkin. Nah. Ya, berarti tantangan utamanya ke orang tua siswa malah ya Bu? Sebenarnya sih kalau orang tua jarang juga. Guru kadang-kadang. Ya, kadang gurunya ya malah. Guru kan. Ya, karena setiap orang kan punya kebutuhan masing-masing ya Bu ya. Selagi ada pengganti, guru yang ada ngajar di dalam kelas, mungkin orang tua enggak banyak ini gitu Pak. Kalau dalam ketika menghadapi masalah itu Ibu nyelesaikannya pakai jadwal atau enggak, berarti langsung eksekusi aja. Gimana ada masalah langsung cepat diselesaikan. Langsung. Kalau kita pakai jadwal nampaknya memakan waktu lah. Iyalah kalau kita jadwalkan misalkan tau-taunya enggak jadi, nanti geser lagi kan. Kalau prosedurnya ada? Enggak ada ya? Enggak ada. Pokoknya langsung mengalir gitu aja ya. Panggil yang bermasalah gitu. Terus kemudian ditanya, diidentifikasi, baru diselesaikan masalahnya. Kemudian kalau ada enggak sih Bu faktor-faktor yang mempermudah Ibu ngambil keputusan, yang buat Ibu mudah ngambil keputusan gitu? Apa ya? Faktor yang paling mudah? Yang membantu Ibu, yang bisa membantu Ibu? Hanya yakin aja lah kali. Iya. Keyakinan kita. Cuman kita tadi kalau gurunya ya. Kita lihat keadaan, kemudian kita kan tadi kita ada rapat nih. Sosialisasi nih. Nah, penguat kita itu kan dari guru Kak. Oh ya Bu, benar Bu, kan gini. Nah, oke. Jadi kan keputusannya enggak kita ngambil sendiri. Iya, berarti keyakinan ya yang paling utama ya Bu ya, yang mempermudah Ibu, faktor yang mempermudah membuat Ibu itu ya. Oke. Kemudian dari semua yang saya tanyakan tadi Bu, misalkan dari yang pengambilan keputusan, kemudian caranya mengidentifikasi, kemudian Ibu memutuskannya gitu kan, itu tuh apa yang bisa kita ambil pelajarannya Bu? Adakah yang bisa diambil dari itu? Oh ya Bu, ini pertanyaan terakhir Bu, ini terkait dengan pengalaman Ibu selama udah 11 tahunan lah ya Bu ya, 11 tahun menjadi kepala sekolah. Nah, jadi dari yang kita obrolkan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik terkait pengalaman-pengalaman tersebut? Dari pengalaman-pengalaman yang selama ini yang pernah saya lakukan sebagai selaku kepala sekolah, tentunya adanya kejadian-kejadian di sekolah, tentunya kita adakan musyawarah dulu. Nah, dengan adanya musyawarah berarti kita bisa mengambil keputusan yang terbaik lah. Berarti tidak menyalahkan satu sama lain. Nah, itu dengan memanggil orang tua. Nah, itu jalan satu-satunya setelah kita musyawarah, manggil orang tua, kita ganahkan, kita bagaimana caranya supaya orang tua tidak menyalahkan guru tidak menyalahkan segini, sehingga mengambil keputusan yang sama, yang di sisi sini juga enak, kita juga enak. Iya Bu, betul, berarti dari keputusan tersebut sama-sama diuntungkan ya gitu. Sama-sama diuntungkan juga tidak ada yang dirugikan. Iya, oke Bu, makasih sekali Bu atas waktunya, mohon maaf sekali mengganggu Ibu sama-sama. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Malam ini kita ketemu ya Pak Erik ya. Mohon maaf, minta waktunya sebentar nih. Mohon maaf sekali malam-malam saya mengganggu Pak Erik. Pak Erik sebagai kepala sekolah Melitang ya. Ya, Kepala sekolah SD 6 Melitang. Di sini sebelumnya mohon maaf Pak Erik, ini saya akan melakukan wawancara dengan Pak Erik terkait dengan pengambilan keputusan. Kan Pak Erik kan udah pengalaman sebagai kepala sekolah di Melitang sekitar berapa Pak Erik? sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun ya, baru berarti menjadi kepala sekolah. Tetapi sudah malang melintang di beberapa sekolah ya Pak Erik ya. Alhamdulillah. Baik Pak Erik, ini ada beberapa pertanyaan dari saya nih terkait dengan pengambilan keputusan ketika dihadapkan dalam suatu masalah ya Pak Erik ya. Oke, yang pertama Pak Erik, kalau menurut Pak Erik, bagaimana Pak Erik mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau ujian moral gitu? Gimana Pak Erik? Menurut saya, yaitu dengan menanyakan penyebab dan melihat dampak yang terjadi terkait masalah atau kasus tersebut. Oh, berarti ketika ada masalah Pak Erik mencari tahunya gitu ya, berarti menanyakan dengan orang yang bermasalah seperti itu ya, yang bersangkutan. Berarti menggali informasinya, mengidentifikasinya dengan seperti itu. Berarti intinya nanti biar tidak terjadi miskomunikasi gitu ya Pak Erik ya. Oke. Kemudian Pak Erik yang kedua, untuk mengambil keputusan di sekolah kan Pak Erik di SD Melitang. Ketika Pak Erik ingin mengambil keputusan di Melitang untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih. Kan kalau sama-sama benar Pak Erik harus memutuskan ikut yang mana, dilema seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak Erik mengambil keputusannya? Bisa dengan cara mengumpulkan pendapat pada saat musyawarah. Setelah itu menentukan hal yang menjadi prioritas. Oh gitu, berarti kalau misalnya ada masalah yang berbenturan, Pak Erik mengumpulkan guru-guru gitu atau warga sekolah gitu ya. Jadi berdiskusi di situ. Berdiskusi, mengumpulkan pendapat-pendapat, lalu menentukan hal yang menjadi prioritas. Berarti hal yang prioritas, yang diprioritaskan itu menjadi pokok utama yang akan diambil dari keputusan tersebut. Berarti lebih mementingkan kepentingan bersama lah ya Pak. Iya. Enggak maksudnya harus saya seperti keputusan saya seperti itu. Oh, bagus sekali, mantap. Kemudian adakah Pak Erik langkah-langkah atau prosedur yang Pak Erik jalankan itu? Apa saja menurut Pak Erik biasanya untuk memecahkan masalah? Ya, biasanya adanya pemanggilan. Ya. Yang kedua dengan cara musyawarah kepada pemangku kepentingan sekolah. Ya. Dan yang terakhir menentukan atau membuat komitmen jika diperlukan. Oh gitu, berarti dipanggil dulu, komunikasi, mengidentifikasi tadi ya, menanyakan, kemudian setelah itu bermusyawarah tentang masalah yang terjadi, kemudian setelah itu diambil keputusan dan komitmen ya, seperti itu. Kedepannya bagaimana? Mantap sekali, berarti mengacu ke arah keputusan ke depan seperti itu ya Pak Erik ya. Terus yang menurut Pak Erik nih, yang menurut Pak Erik anggap efektif dalam mengambil keputusan itu ada apa aja menurut Pak Erik? Ya, yang paling penting di sini pada saat mengambil keputusan yaitu musyawarah atau komunikasi. Oh iya. Ya, bisa antar yang bersangkutan atau dengan sesama rekan sejawat atau guru ataupun pemangku kepentingan sekolah. Oh iya, berarti istilahnya intinya di komunikasi ya. Komunikasi dengan guru, dengan rekan sejawat, dengan pemangku kepentingan, mungkin dari dinas pendidikan seperti itu berarti ya Pak Erik ya. Oke. Kalau tantangannya apakah ada Pak Erik? Ada. Untuk sekolah kami yaitu yang paling sulit itu memanajemen waktu
dikarenakan letak geografis, Oh gitu. misalnya transportasi dan komunikasi. Oh gitu, berarti karena letak geografisnya di daerah terpencil ya Pak Erik Iya. ya. Daerah terpencil, jadi komunikasi antar guru dengan kepala sekolah itu agak susah seperti Terhambat. itu, terhambat seperti itu. Berarti masalah utama, tantangan utamanya bagaimana Pak Erik harus bisa menyelesaikan, tetapi komunikasinya agak susah seperti itu. Oh, berarti itu yang menjadi tantangan utamanya ya. Kemudian selanjutnya Pak Erik, apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Ya, mesti harus terjadwal. Oh gitu, berarti pakai jadwal seperti Ya, itu. pakai jadwal. Eh, untuk prosedurnya gimana? Apakah ada maksudnya dibuat jadwal untuk memanggil seperti itu ya berarti? Dibuat terjadwal untuk pemanggilan dan musyawarah dan melakukan musyawarah. Oke, berarti supaya manajemennya waktunya terjadi dengan baik, Pak Erik maksudnya memanggil dengan jadwal seperti itu ya. Iya. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, eh, menurut Pak Erik apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan yang dapat membantu Pak Erik? Ya, ada. Yaitu salah satunya dengan yang musyawarah dengan antar guru Iya, atau pemangku kepentingan sekolah, bahkan yang bersangkutan. Ya, berarti kalau ada masalah tetap semuanya eh, istilahnya berkaitan ya Pak Erik ya. Berarti yang membantu terutama guru-guru. Kalau di sekolah memang guru-guru itu menjadi hal utama kita itu kan ya seperti itu. Sama pemangku kepentingan dari dinas pendidikan seperti itu. Oke Pak Erik, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang disampaikan tadi, menurut Pak Erik apakah ada pembelajaran yang Pak Erik petik? Ya, dilema tersebut akan muncul akibat miskomunikasi. Betul. Hilangnya komunikasi antar guru, Ya. bahkan yang bersangkutan. Nah, untuk itu tindakan komunikasi tersebut sangat penting bagi saya. Oke, berarti intinya adalah komunikasi. Jadi udah saya ambil inti dari pembicaraan hari ini, bahwa inti dari semua itu harus terjalin komunikasi. Ya, ketika komunikasi yang terjalin dengan baik, maka sekolah pun akan berjalan dengan baik. Pengambilan keputusan pun akan baik ya Pak Erik. Oke Pak Erik, makasih sekali atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Pak Erik ya. Ya, Oke, terima kasih Pak Erik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.